Ya, Kongres luar biasa Partai Gerindra kembali mengukuhkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai berlambang Garuda. Selain sambutan dari Presiden Joko Widodo, dalam Kongres Gerindra ternyata Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga diberikan panggung istimewa dengan menyampaikan sambutan di hadapan kader Partai Gerindra. Kehadiran Ketua Umum Partai Banteng itu seolah menguatkan sinyal kemesraan PDIP Gerindra dalam kontes politik nasional. Apakah kedekatan kedua partai ini adalah bagian dari konsolidasi Pilkada dan Pilpres 2024. Lalu sejauh mana kebersamaan kedua partai ini dapat berlangsung? Kita akan coba ulas dalam dialog Prime News malam hari ini dengan topik utamanya adalah menakar kadar kemesraan Gerindra PDI Perjuangan bersama dengan ada Bang Adi Prayitno, analis politik yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam Bang Adi Prayitno. Selamat malam, Reinhard. Baik. Apa kabar? Kabar baik, Bang Adi, Pak. Dan juga kami masih menunggu bergabungnya Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang sebelumnya sudah terkonfirmasi akan ikut dalam diskusi kami pada malam hari ini. Jadi saya akan mulai dulu dari Bang Adi Prayitno, melihat dari luar, Bang Adi Prayitno. Ini cukup menarik kalau kita melihat apa yang terjadi di KLB Partai Gerindra bukan karena Prabowo kembali terpilih lagi, itu mungkin tidak begitu mengejutkan, tapi kemudian kita lihat ada Megawati Soekarno Putri di sana yang diberikan tempat khusus untuk memberikan sambutan begitu. Nah, ini seolah menguatkan dugaan bahwa atau sinyal bahwa kedua partai ini memang cukup mesra belakangan ini. Apa yang Anda baca dari luar, Bang Adi Prayitno, dengan kehadiran Megawati? Apakah ini benar bahwa ini adalah secara simbol politik jelas sekali terlihat bahwa memang kedua partai tengah bersekutu begitu? Seperti apa Anda melihatnya, Bang? Ya, saya kira banyak hal yang bisa dikomentari, bisa dijelaskan dari Kongres luar biasa Partai Gerindra hari ini ya, Reinhard. Ya. Terutama soal kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Politik itu kan soal bagaimana menciptakan momentum politik. Kita tidak pernah mendengar bahwa Gerindra hari ini akan melaksanakan KLB yang cukup luar biasa. Tiba-tiba ada KLB, bagi saya itu adalah satu momentum politik. Satu, memang ingin mengukuhkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra. Yang kedua, sekaligus sebagai momentum mengumumkan kepada publik tentang cinta lama bersemi kembali, CLBK-nya antara Prabowo dengan Megawati. Cinta lama bersemi kembali antara PDIP dan Gerindra yang selama 5 tahun yang lalu sempat terjadi satu jarak politik yang cukup luar biasa. Gitu. Itulah yang kemudian orang mengandai-andaikan ini jangan-jangan adalah satu langkah awal yang kemudian sengaja dirajut oleh kedua partai ini untuk menuju 2024. Ya, jawabannya. Tentu saja. Karena ini adalah CLBK, tentu batu bata pertama yang mereka harus bangun adalah membangun kebersamaan, terutama di pilkada serentak di 2020. Atau kita melihat di sejumlah pilkada yang cukup signifikan dan penting, memang PDIP dan Gerindra itu selalu berkoalisi. Ya. Di Tangerang Selatan misalnya, itu berkoalisi. Kemudian di di Medan juga berkoalisi. Dan di banyak tempat pilkada yang dianggap seksi, memiliki basis pemilih yang cukup banyak, PDIP dan Gerindra ini bukan hanya berkoalisi tapi menjadi sekutu yang utama. Jadi wajar kalau kemudian publik melihat ini semacam batu lompatan pertama sebenarnya. Dari sebuah ujian kemesraan yang dibangun kembali antara PDIP dan Gerindra. Jadi hal-hal ini yang kemudian bisa dibaca secara lumrah. Itu yang pertama, Reinhard. Yang kedua, memang kalau melihat gestur, kemudian intonasi dari Gerindra dan Prabowo, sepertinya memang sulit untuk dibantah. Bahwa Prabowo lah orang satu-satunya yang memang dipersiapkan untuk maju kembali di 2024. Ya. Apalagi misalnya kalau melihat tren survei, saya kebetulan Februari lalu rilis survei, Prabowo saya kira memang tingkat elektabilitasnya paling menjulang di antara begitu banyak kandidat yang lainnya. Anies boleh populer, Ganjar boleh populer, Risma boleh populer, Ridwan Kamil boleh populer. Tapi jarak elektabilitas tokoh-tokoh kepala daerah ini cukup jauh dengan Prabowo. 15-17%, Mas. Belum lagi misalnya tokoh-tokoh kepala daerah ini sepertinya kesulitan untuk mendapatkan dukungan partai politik 20%. Itu bukan perkara gampang. Disinilah kemudian letak bagaimana Prabowo mulai saat ini sudah kembali menciptakan momentum politik. Mulai KLB diciptakan sebagai ketua umum yang baru kembali.
kemesraannya dengan PDIP, kemesraannya dengan Jokowi, dan seterusnya. Ini adalah anyaman-anyaman politik yang sengaja disampaikan kepada publik bahwa saat ini Prabowo tidak ada satupun kendala psikologis dengan semua tokoh-tokoh partai di Republik ini. Kenapa Megawati? Kenapa Jokowi? Karena dua orang ini adalah simbol penguasa saat ini. Jokowi presiden, kemudian Megawati sebagai ketua umum partai politik yang 2 periode memenangkan pileg gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat kenapa KLB hari ini itu menjadi penting. Bagi saya ini adalah bagaimana Prabowo melakukan satu manuver dan show off politik. Sekaligus hembusan napas yang pertama gitu ya. Bahwa Prabowo ini akan melangkahkan kaki politiknya untuk yang ketiga kalinya bertarung di Pilpres 2024. Nah, sebelum nanti kita bahas lebih jauh, Bang Adi Praitno, dari survei Anda dan juga soal peluang Prabowo naik lagi ya. Tadi kita juga dengar, tapi kalau dari versi teman-teman di Partai Gerindra, katakanlah tadi ada Bung Andre Rosiade yang mengatakan bahwa kehadiran Mega atau sambutan Mega ya memang karena sebagai kapasitasnya dalam Presiden kelima Republik Indonesia begitu. Nah, kira-kira apakah kemudian itu alasan-alasan seperti itu cukup make sense kah atau apa yang Anda lihat? Ya, saya kira apapun lah jawaban dari Andre Rosiade dan teman-teman Gerindra. Kalau atas nama kapasitas Presiden Republik Indonesia yang kelima, kenapa SBY nggak diundang? Kan yang lebih dekat setelah Megawati adalah SBY. SBY adalah presiden sebelum Jokowi. Itu jauh lebih dekat untuk diundang sebenarnya. Alasan corona saya kira juga gampang dibantah. SBY tinggal virtual, tinggal online memberikan sambutan dan mengucapkan selamat juga ke Prabowo. Saya melihatnya ini soal chemistry politik gitu ya. Sekaligus bentuk terima kasih Prabowo dan Gerindra yang kemudian diberikan karpet merah untuk bergabung dengan koalisi. Itu bukan hal gampang. Jadi salah satu membalas budi dari kebaikan PDIP, Megawati dan Pak Jokowi adalah mengundang dalam kongres luar biasa. Kalau bicara ketua umum partai, ya kenapa yang lain tidak? Kalau bicara tentang mantan-mantan calon presiden atau mantan presiden, kenapa SBY tidak? SBY segar bugar kok. Sering saya lihat di YouTube Lavani itu sering nonton pertandingan voli yang dibuat di Cikeas gitu untuk mengenang Mbak Bu Ani Yudhoyono gitu ya. Ini soal chemistry aja sebenarnya. Nah, soal chemistry menarik. Sepertinya memang Prabowo sedang nyaman-nyamannya dengan Megawati saat ini. Soal chemistry menarik, Bang Adi Praitno. Tapi tampaknya juga chemistry sejak awal juga PD Perjuangan juga sangat terbuka ya dengan Gerindra. Apa yang menurut Anda apa yang membuat PD Perjuangan juga yang sebelumnya sebetulnya 2 periode begitu ya PDIP di periode yang lalu menjadi oposisi Partai Gerindra justru menjadi lebih nyaman dengan Gerindra saat ini. Apa yang membuat PD Perjuangan akhirnya justru agak membuka diri juga, Bung Adi Prai? Ya, tarikan politik napas Gerindra dan PDIP itu hampir sama. Varian politiknya sama-sama nasionalis ya. Kemudian juga menggunakan jargon-jargon populisme politik. Seperti dekat dengan kelompok-kelompok miskin kota, petani, buruh, dan seterusnya. Yang kedua, ada success story yang sebenarnya susah untuk dilupakan oleh kedua tokoh dan kedua partai ini. Ketika pertama kali ngajak Jokowi ke Jakarta, duetkan dengan Prabowo mengalahkan Fauzi Bowo, itu adalah satu momen politik yang sulit untuk dilupakan. Itulah kemudian sejak awal di mana Gerindra dan PDIP menemukan satu kesatuan politik yang sekalipun dalam banyak perjalanannya ada dinamika gitu ya, ada konfrontasi dalam Pilpres, itu tidak menghilangkan kesan awal itu. Bukankah cinta dalam politik itu juga sangat ditentukan bagaimana kesan politik itu diciptakan, Mas Reinhardt. Nah, kesan itulah sebenarnya kemudian menemukan momentum kembali ketika Gerindra Prabowo diundang bergabung dalam koalisi gitu ya. Hal-hal ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa belakangan Megawati justru kelihatan lebih mesra dengan Gerindra dan Prabowo ketimbang partai-partai koalisi yang lainnya. Ada totalitas yang kemudian diberikan oleh Prabowo. Ada totalitas yang kemudian diberikan oleh Gerindra untuk menyokong PDIP dalam berbagai kebijakan-kebijakan politik strategis gitu ya. Di Pilkada sering berkoalisi gitu ya untuk 2020. Kemudian kebijakan politik strategis misalnya di DPR, kita bisa cek Gerindra itu hampir bisa dipastikan samikna wa atokna gitu ya terhadap semua isu-isu yang kemudian dihembuskan oleh teman-teman di PDIP. Ini yang saya kira memang saya sejak awal melihat ada semacam logika politik yang sebenarnya sedang
sengaja untuk disampaikan kepada publik bahwa Gerindra, PDIP sedang membangun satu poros kekuatan politik baru. 2020 misalnya dalam pilkada ini adalah momen awal sebenarnya untuk merajut kebersamaan mereka kembali. Tentu jangka panjangnya adalah 2024. Saya nggak tahu persis apakah 2002, 2003 ini DPR nanti akan memutuskan ada pilkada langsung atau tidak. Karena sampai ini debatable. Kalau ada pilkada, saya membayangkan bahwa PDIP dan Gerindra akan tetap berkoalisi di isu-isu yang strategis dan tetap akan berkoalisi di wilayah-wilayah yang memiliki basis elektoral yang cukup mayoritas gitu ya. Tentu sebagai bekal politik menuju jalan panjang 2024. Baik, Bang Adi Praitno, sambil kita menunggu para politisi Gerindra untuk bergabung dalam dialog kita jeda terlebih dahulu dan nanti kita akan bahas juga soal kemudian Gerindra yang tampaknya juga mencalonkan kembali Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Meskipun secara survei masih paling tinggi, tapi ini sudah artinya sudah hat-trick Prabowo kemarin juga ikut dalam kontestasi Pilpres. Apakah masih cukup untuk bisa memenangkan kontestasi itu kalau kita menerawang agak lebih jauh ke 2024, tapi kita bahas nanti. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, masih di dialog menakar kadar kemesraan Gerindra PD Perjuangan. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Bang Andre Rosiade, ini kawan lamanya Bang Adi Praitno ini dari luar studio, politisi Partai Gerindra. Bang Andre, selamat malam, apa kabar Bang? Halo Bang Andre. Baik, tampaknya belum tersambung secara audio dengan Bung Andre Rosiade. Kami masih menunggu seperti apa kemudian tanggapan dari Partai Gerindra dari apa yang terjadi di Kongres luar biasa Partai Gerindra yang kami bahas. Kita masih menunggu Bang Andre Rosiade, tampaknya ada terkendala secara audio. Saya akan ke Bang Adi Praitno lagi. Kalau begitu Bang Adi Praitno, sambil kita menanti lagi dari Partai Gerindra, Bung Andre Rosiade, saya ke Anda lagi. Jadi Bang Adi Praitno, kalau membaca peluang 2024, artinya peluang itu cukup besar juga bagi Prabowo Subianto, meskipun sudah kesekian kalinya mengikuti Pilpres. Biasanya kan kalau dalam pemilu seperti itu ada kadar elektabilitas yang sudah mentok kah atau masih berpotensi untuk menukik begitu atau justru turun lagi, seperti apa? Ya betul, dalam politik itu tidak ada kematian yang permanen, Pak Rehat. Sekali dua kali bisa kalah, tapi sekali dua kali lainnya juga bisa menang. Hovifah di Pilgub Jawa Timur 2 kali kalah, tapi sekali bertanding dia kemudian menang kembali di pilkada kemarin ya. Saya juga tidak bisa membayangkan pasti gitu bahwa andai Prabowo bertanding ulang untuk 2024, kalau dibaca tren survei saat ini ya Prabowo paling tinggi elektabilitasnya. Dan kebetulan untuk bulan Agustus ini saya sedang turun survei ini karena diperbolehkan gitu ya. Akan kita cek bagaimana tingkat elektabilitas Prabowo ketika disandingkan dengan yang lainnya. Saya sempat membuat satu simulasi. Kalau yang maju itu Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, itu semuanya jauh. Prabowo itu 24%, kemudian Anies sama Ganjar Pranowo itu di angka 9 dan 8%. Jauh sekali. Beda ceritanya kalau Prabowo tidak maju dan menyorong Sandiaga Uno bertanding gitu ya. Maka tingkat elektabilitasnya relatif agak bersaing. Karena sebagian pemilih Prabowo itu lari ke Anies Baswedan. Suaranya agak sedikit berdekat-dekatan antara Anies, antara Prabowo, maksud saya antara Ganjar Pranowo, dan kemudian dengan Sandiaga Uno gitu ya. Tapi kalau sekali lagi Prabowo yang maju, maka agak sulit sebenarnya untuk mengejar tingkat elektabilitas saat ini. Tapi ke depan saya menduga turun naiknya elektabilitas Prabowo ini sangat tergantung bagaimana performa kinerja Prabowo sebagai Menhan saat ini. Satu-satunya yang bisa diukur tingkat kinerja dan akseptabilitas publik tentu adalah sebagaimana misalnya Prabowo mengkapitalisasi posisinya saat ini sebagai Menhan. Apakah dianggap positif, apakah dianggap sedang-sedang saja, atau justru dianggap negatif sama publik. Ini yang akan menentukan jalan panjang Prabowo untuk menuju 2024. Dulu misalnya SBY pernah tuh jadi menteri. Waktu jadi Menko Polhukam, berhenti di zaman Megawati, karena dia dianggap sukses, kemudian mendulang suara dan menang gitu ya. Baik, nanti kita bahas lebih jauh soal itu. Saya ke Bung Andre Rosiade, sudah bergabung bersama dengan kami. Bung Andre, selamat malam. Selamat malam Reinhardt, selamat malam Mas Adi Praitno. Bang Andre, kabar baik ya Bang ya? Bang Andre. Ya,
Alhamdulillah, Oke, baik. Tadi baik. kita sudah berhasil melaksanakan kongres luar biasa di Ya. tengah wabah COVID-19. Ya, baik Bang Andre, selamat atas Kongres luar biasa Partai Gerindra. Kita akan bahas juga ini tadi Bang Andre, Bang Adi Praitno sudah melihat dari luar seperti apa kemudian ada kehadiran dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang kemudian ini tadi Bang Adi Pray katakan ini seperti tanda karpet merah juga bagi Megawati untuk kebaikan dari PDI Perjuangan terhadap Gerindra dan satu poros baru secara konteks politik nasional karena ini simbol yang sangat terlihat begitu. Benarkah demikian Bung Andre Rosiade karena ada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di sana? Iya, tadi memang alhamdulillah kongres luar biasa Partai Gerindra berjalan dengan lancar. Lalu dibuka jam 10 pagi oleh pidato sambutan Pak Prabowo, dilanjutkan ucapan selamat dan pidato sambutan oleh Ibu Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, dan juga dilanjutkan oleh Pak Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah di pleno ketiga Pak Prabowo sudah kami ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina serta formatur tunggal Partai Gerindra. Ya. Intinya Reinhardt, bahwa Bu Mega ini kan kongres luar biasa di tengah wabah COVID-19 ya. Bahkan Menkumham Pak Yasona Lawli sudah menyampaikan kepada pimpinan kami, ini adalah contoh ya, suatu kongres partai politik atau nanti acara Munas Partai atau Munas Ormas yang menjadi landasan dan contoh di tengah wabah COVID-19. Jadi Mas Reinhardt dan Mas Adi, saya itu seluruh peserta itu hari Kamis itu di swab, ya, seluruh peserta yang hadir itu di swab. Lalu hari tadi pagi sebelum masuk ke arena, kami juga pagi-pagi di rapid test. Lalu protokol kesehatannya dipraktekkan, diimplementasikan luar biasa. Jumlah anggota Dewan Pembina yang hadir dibatasi, peserta pun juga dibatasi, hanya 3 orang pengurus DPD, ya, DPC tidak boleh hadir. Jadi ini kombinasi antara fisik dan virtual. Ada yang sebagai hadir di bawah 200 orang, ada yang sisanya hadir secara virtual. Ini kombinasi dan ini berhasil dan ini bisa jadi patokan untuk kongres-kongres partai yang lain. Itu seperti kata Menteri Hukum dan HAM. Nah, Bu Mega dan Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam virtual, kongres luar biasa Partai Gerindra ya secara virtual juga. Karena memang sekali lagi ini ada situasi yang extraordinary. Situasi di mana kita di tengah wabah COVID-19 tentu kita tidak bisa mengundang banyak pihak. Seharusnya kalau seandainya kongres ini berjalan secara normal, secara konvensional, secara fisik, semua hadir, tentu seluruh partai politik akan kita undang tentunya. Seperti itu, Mas. Reinhardt. Tapi mengapa kemudian hanya PDI Perjuangan, Bang Andre Rosiade, tadi juga dipertanyakan juga oleh Bang Adi Praitno, kalau hanya virtual bisa Pak SBY, katakanlah Presiden juga dan juga bisa ketua umum partai yang lain begitu. Apakah ini memang lagi-lagi menunjukkan bahwa ya memang saat ini Gerindra dan PDI Perjuangan memang sedang CLBK bahasanya Bung Adi Praitno tadi? Jadi gini Mas Reinhardt, jadi kenapa Ibu Mega? Pertama karena Bu Mega Presiden RI kelima. Kenapa Pak Jokowi? Karena beliau Presiden Republik Indonesia saat ini. Lalu kenapa tidak diundang seluruhnya, diberikan kesempatan sama? Memang posisi kami saat ini seperti yang ditegaskan oleh Pak Prabowo, kami berada dalam koalisi pemerintah Pak Jokowi. Ya. Di sini Pak Prabowo sudah memberikan instruksi kepada kami seluruh kader Partai Gerindra untuk bekerja keras bahu-membahu ya untuk membantu pemerintah agar bisa Indonesia selamat dari jurang resesi, Indonesia bisa pulih dan bangkit dari wabah COVID-19, dan tujuan pemerintah, tujuan kita berbangsa dan bernegara ini bisa terwujud Indonesia rakyatnya sejahtera, adil dan makmur. Jadi intinya itu. Jadi Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan bahwa pemerintah, presiden dan seluruh kabinet itu adalah satu kesebelasan. Semuanya bekerja keras untuk mencapai tujuan pemerintah mensejahterakan rakyat. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa tadi beliau menegaskan komitmen Partai Gerindra dan beliau bahwa kita di pemerintah, kita harus komit mendukung agar pemerintah berhasil mensejahterakan rakyat. Jadi itu
intinya. Oke, baik. Bang Adi Praitno ada yang ingin ditanggapi, Bang Adi Prai? Ya, kalau Bang Andre yang ngomong kita setuju dan sepakat aja gitulah, Reinhard. Tapi setiap momen politik, setiap peristiwa politik, setiap elit yang sedang melakukan konsolidasi atau event politik apapun, itu menjadi teks politik yang kemudian bebas ditafsirkan oleh siapa saja. Ya. Jadi Bang Andre tadi saya nyebut bahwa kenapa Megawati yang diundang? Betul, beliau adalah kapasitasnya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang kelima. Kan pertanyaannya adalah bagaimana dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang keenam? Pak SBY misalnya, ya diundang hadir misalnya secara virtual, kenapa tidak gitu misalnya, itu kan pertanyaan-pertanyaan orang awam. Ya. Kalau bicara tentang siapa yang mantan presiden, tapi bukan itu sebenarnya poin dari diskusi saya. Saya melihat Gerindra memang sedang menciptakan satu momentum politik, yaitu menegaskan kembali Prabowo Subianto sebagai ketua umum Gerindra untuk beberapa tahun yang akan datang. Yang kedua, sekaligus ini adalah momentum yang kemudian disampaikan kepada publik, di mana Gerindra dan PDIP kemudian kembali mesra. Dulu sempat misalnya terjadi konfrontasi dan beda politik gara-gara pilpres. Saat ini momen yang paling tepat sebenarnya untuk rujuk antara dua sahabat lama ini. Ya tentu ini adalah bagian dari jalan panjang politik yang memang harus dilalui menuju 2024. Kan orang begitu melihatnya. Bagaimana caranya? Tentu batu bata utamanya adalah pilkada serentak di 2020. Ya. Saya sebutkan tadi bahwa begitu banyak pilkada saat ini, terutama di daerah-daerah yang strategis, Gerindra dan PDIP itu banyak sekali yang bekerja sama gitu ya. Nah kalau misalnya di 2022, 2023, pilkada serentak diadain, saya menduga Gerindra dan PDIP juga akan banyak melakukan koalisi bersama sebagai bagian rajutan bersama untuk menuju 2024. Itu saja sih sebenarnya yang dibaca oleh publik. Hal-hal lain misalnya untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, saya kira tidak perlu ada KLB. Itu semua orang sudah paham. Orang sudah membaca di visi-misi Gerindra dan PDIP. Bahwa misalnya akan tercipta adil, makmur, dan sentosa, semua orang paham. Itu adalah bangunan-bangunan dan normatif yang diinginkan oleh semua partai politik. Tapi sekali lagi, politik itu soal momentum. Politik itu soal bagaimana mendesain satu isu politik yang kemudian dihembuskan, yang bisa diterima oleh akal, yang kemudian bisa diadaptasi untuk kepentingan jangka panjang. Itu Reinhard, kita yang melihatnya dari jauh gitu ya, apa yang terjadi pada hari ini. Artinya jarak psikologis antara PDIP dan Gerindra itu terbantahkan dengan KLB ini. Kita selalu melihat berhadapan-hadapan. Megawati, Prabowo Subianto, sudah tidak ada problem yang begitu serius. Begitupun dengan Pak Jokowi. Apalagi misalnya Pak Jokowi ini mengakui kerja Menhan ini adalah cukup luar biasa ketika ditunjuk mengantisipasi persoalan-persoalan corona. Dan Menhan ini disebut sebagai salah satu, mungkin bahkan satu-satunya menteri yang memiliki kinerja yang cukup baik saat ini. Karena totalitasnya misalnya untuk berpartisipasi, mengantisipasi persoalan-persoalan corona. Menjemput alat rapid test ke China. Itu kan yang dilakukan oleh Menhan. Sesuatu hal yang extraordinary. Tidak terlihat di menteri-menteri yang lainnya. Kemesraan-kemesraan semacam ini tentu secara politik memberikan aura positif kepada Prabowo. Inilah yang kemudian Prabowo selalu disebut dan digadang-gadang sebagai bagian untuk melakukan rekonsiliasi ulang terhadap partner politiknya yang selama ini berjarak secara psikologis. Tentu untuk sebuah jalan panjang menuju 2024. Menuju 2024, kita kunci di situ, Bang Adi Praitno. Nanti ditanggapi oleh Bung Andre Rosiade juga soal kemudian PDIP Gerindra yang juga mesra di Pilkada 2020 dan apakah ini juga bagian jalan panjang momentum politik Prabowo Subianto menuju 2024 karena juga Gerindra tampaknya menyiapkan Prabowo juga menyetujui bahwa Prabowo adalah capres dari Partai Gerindra. Dibahas nanti segmen terakhir dialog, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, meskipun tadi Pak Prabowo juga mengatakan Gerindra membuka koalisi dengan semua partai ya di Pilkada 2020 ini, Pilkada serentak. Tapi juga dengan PD Perjuangan, tampaknya mesra juga Bang Andre di Pilkada ini banyak daerah-daerah di mana akhirnya PDIP dan juga Gerindra berkoalisi. Bang Andre? Ya, Pak Prabowo sudah menginstruksikan kami bahwa Partai Gerindra terbuka berkoalisi dengan seluruh partai yang ada. Yang penting merah putih, cinta terhadap NKRI gitu lah.
Dan kita berkoalisi dengan seluruh partai, dengan PDI Perjuangan kita berkoalisi di pilkada ini, dengan Golkar berkoalisi, dengan PKS berkoalisi, dengan PKB berkoalisi, dengan PAN berkoalisi, dengan Nasdem berkoalisi, dengan P3 berkoalisi. Jadi kita berkoalisi dengan seluruh partai yang ada. Bahkan di Sumatera Barat, kebetulan saya Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat ya Mas Renhat. Nah, dalam 14 pilkada yang kita laksanakan, setelah 1 pemilihan gubernur dan 13 pemilihan bupati dan wali kota, kebetulan Gerindra tidak ada yang berkoalisi dengan PDIP. Jadi sekali lagi Pak Prabowo sudah menginstruksikan kami bahwa terbuka dengan berkoalisi dengan partai apapun. Tapi soal koalisi kan tentu urusan pilkada ini tergantung dengan situasi kondisi daerah, tergantung hasil aspirasi dari teman-teman di DPC, pengurus kota kabupaten dan juga hasil survei. Jadi kalau pilkada lebih banyak ditentukan oleh usulan dan dinamika politik daerah seperti itu. Jadi jangan sampai digiring kita seakan-akan hanya berkoalisi dengan satu partai. Kita berkoalisi dengan seluruh partai. Yang penting komit merah putih, yang penting komit sama NKRI gitu loh. Jadi menurut Bung Andre Rosiade tidak benar kalau pilkada di 14 pilkada yang saya pimpin di provinsi yang saya pimpin sebagai ketua DPD nggak ada. Kita berkoalisi dengan PDI Perjuangan meskipun ada salah satu bupati di Damasraya yang PDI menang di sana, bupatinya juga incumbent. Kami diajak komunikasi, tapi kami memutuskan tidak berkoalisi gitu. Jadi menurut Bung Andre Rosiade tidak benar kalau kemudian PDIP dan Gerindra lagi mesra-mesranya, tidak demikian meskipun hari ini kita ditampilkan kepada publik. Kita berhubungan baik. Jadi gini Reinhardt, kita berhubungan baik dengan semua partai. Komunikasi kita baik dengan semua partai. Jadi dan kita membuka diri berkoalisi di pilkada dengan semua partai yang punya komitmen merah putih dan NKRI. Tapi tidak serta-merta tadi kita berkoalisi pasti dengan PDIP di seluruh pilkada. Saya kasih contoh di Provinsi Sumatera Barat ada 14 pilkada, tidak ada satupun yang kita berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu loh. Untuk menjawab pernyataan Adi Praitno tadi gitu loh. Intinya kami terbuka berkoalisi dengan siapapun menghadapi kontestasi pilkada 9 Desember 2020. Begitu. Baik, jadi soal tafsir kemesraan PDIP dan juga PD Perjuangan dan juga Gerindra silahkan ditafsirkan masing-masing begitu ya Bang Andre Rosiade. Jadi begini Mas Renhat, Pak Prabowo kenapa dianggap mesra dengan PDI Perjuangan, dengan Pak Jokowi? Karena saat ini posisi Pak Prabowo dan Partai Gerindra ada dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Tentu saja hubungan baik harus dibangun. Apalagi ternyata dalam perjalanan waktu Pak Prabowo juga menginstruksikan kami seluruh kader Partai Gerindra untuk komit, tidak boleh main dua kaki. Kami malah diminta bahu-membahu mendukung pemerintahan agar cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia lebih sejahtera itu terwujud gitu loh. Jadi tentu saja karena berkoalisi tentu dianggap mesra. Ya gitu loh. Jadi apakah hubungan baik ini Bang Andre Rosiade apakah juga untuk menapaki Pilpres 2024 kalau kita membaca agak jauh ke depan karena Partai Gerindra juga kan sudah memutuskan mencapreskan kembali Pak Prabowo ya? Begini, urusan capres kami memang dalam Rapimnas 4 Juni 2020 dan juga dalam Kongres luar biasa 8 Agustus tadi memang meminta agar menetapkan Pak Prabowo sebagai capres 2024. Tapi ternyata Pak Prabowo tidak ingin membahas pencapresan di Kongres ini. Beliau menganggap ini masih terlalu terburu-buru. Beliau meminta soal pencapresan dibahas di forum khusus 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum pemilu. Nanti disitulah kita akan memutuskan siapa yang akan diusung oleh Partai Gerindra di 2024 nanti. Jadi belum ada, meskipun memang diakui seluruh kader Partai Gerindra dari akar rumput, anak ranting, pimpinan anak cabang,
DPD ini mengusulkan beliau sebagai capres, tapi beliau belum berkenan dan tidak mau membahas hal itu. Beliau bilang ada mekanisme khusus, forum khusus setahun sebelum pemilu. Nah, bicara soal hubungan dengan PDI Perjuangan, tentu sekali lagi ini hubungan kita bangun dan kita jaga dengan baik karena memang kita dalam koalisi pemerintah. Hubungan dengan Partai Golkar baik, hubungan dengan Partai Nasdem baik, dengan PKB baik, P3 baik, dengan partai-partai lain di dalam pemerintah kita juga baik, termasuk hubungan kami dengan PKS, PDI, Demokrat dan Partai Amanat Nasional juga baik, semua hubungan baik. Jadi intinya soal koalisi tentu terbuka segala kemungkinan. Apalagi sekarang tuh Mas Reinhardt, yang perlu saya garis bawahi, Mas Reinhardt dan Mas Adi Praitno, yang perlu saya garis bawahi, sekarang momentumnya bekerja, momentumnya bahu-membahu ya agar Indonesia keluar dari jurang krisis, jangan sampai kita masuk jurang. Lalu yang kedua, kita bisa keluar dari wabah COVID-19 dan Indonesia bangkit dan rakyat sejahtera. Dan Pak Prabowo sudah mendapatkan kepercayaan oleh Presiden Jokowi sebagai Menhan, termasuk sebagai leading sector food estate atau lumbung pangan nasional. Ini Pak Prabowo harus menunjukkan kinerja beliau semaksimal mungkin ya untuk mensukseskan membangun sistem pertahanan nasional yang kuat dan juga memastikan Indonesia bisa mencapai tujuan ketahanan pangan. Indonesia bisa mandiri, Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Itu insya Allah akan beliau wujudkan selama 5 tahun pemerintahan di mana Pak Jokowi menjadi presiden. Baik, Bung Andre Rosiade, apa yang membuat akhirnya kader tadi kan Bung Andre katakan di tingkat bawah begitu juga sampai ke atas masih meyakini atau masih menginginkan Pak Prabowo untuk mencalonkan diri kembali, meskipun tadi Bang Andre katakan Pak Prabowo menghindari untuk membahas itu saat ini, tapi nanti begitu. Apa yang membuat kader Gerindra mempercayakan itu kembali ke Pak Prabowo Subianto, meskipun juga kita tahu dalam Pilpres juga sempat kalah begitu? Ya, pertama kalau kalah dan menang itu hal yang biasa dalam kontestasi. Abraham Lincoln itu presiden Amerika yang legendaris itu kalah berulang kali. Akhirnya dia menang jadi presiden dan menjadi presiden yang meninggalkan legasi terbaik dalam sejarah Amerika. Itu hal yang biasa saja. Bu Kofifa aja ikut pilkada gubernur juga kalah berulang kali, akhirnya menang ikut pilkada gubernur. Nah, kenapa kami tetap ingin mengusung Pak Prabowo? Kami kader memahami dan meyakini bahwa pertama Pak Prabowo adalah solusi bagi bangsa Indonesia. Pak Prabowo mampu untuk membawa Indonesia bangkit dan berjaya di pentas dunia dan insya Allah rakyat sejahtera. Dan memang selain keyakinan itu, kami juga melihat memang figur Pak Prabowo adalah figur yang memang mewakili Gerindra dan satu-satunya tokoh Partai Gerindra yang layak dan mampu, dan kami percaya bahwa Pak Prabowo lah yang tadi solusi bagi bangsa Indonesia. Pak Prabowo lah yang kami yakini mampu membawa Indonesia menuju era gemilang, itulah. Makanya kami mendukung dan mengusulkan Pak Prabowo. Tapi memang ternyata beliau tidak ingin bicara hal ini. Beliau minta nanti kita akan bahas 1 tahun sebelum pemilu. Sekarang kita fokus bekerja, fokus bahu-membahu. Rakyat tidak butuh calon presiden sekarang. Yang dibutuhkan rakyat itu aksi nyata, kinerja nyata. Rakyat membutuhkan politisi, pejabat hadir di tengah mereka dan bisa memberikan solusi bagi mereka. Nah, itu yang diminta oleh Pak Prabowo kepada kami, dan beliau menginstruksikan kami untuk benar-benar mendukung kinerja pemerintah, tidak main dua kaki, ya, benar-benar bahu-membahu agar Indonesia selamat dari jurang resesi, agar Indonesia bisa keluar dari wabah COVID-19. Seperti itu, Pak. Baik, Bang Adi Praitno, seberapa besar Anda melihat kekuatan? Tadi kan Bang Adi Praitno di awal mengatakan bahwa ini Gerindra dan juga PDIP tengah membangun juga sebuah kekuatan begitu ya, poros yang baru. Nah, seberapa besar poros ini sebetulnya yang Anda lihat, Bang Adi, terutama kalau kita melompat ke 2024? Ya, tentu peta politik kita ke depan dinamis, ya, Rehat. Tapi kalau melihat kecenderungan, kemesraan, kebersamaan, dan chemistry yang seringkali ditunjukkan oleh PDIP dan Gerindra, saya kira koalisi bangunan politik yang sedang dirajut ulang ini akan bertahan lama gitu ya.
saya melihat PDIP, Megawati, termasuk Jokowi itu merasa senang sekali dengan totalitas Prabowo waktu di Menhan gitu ya. Yang penting bekerja maksimal, itu satu. Yang kedua, kalau saya sih membaca soal KLB Gerindra ini, ya Prabowo ini adalah the one and only. Orang yang tidak akan pernah tergantikan di Gerindra gitu ya. Jadi naik turunnya Gerindra itu sangat tergantung bagaimana performa politik Prabowo. Kalau kita cek misalnya selama 10 tahun belakangan, Gerindra menjadi partai 3 besar itu karena tidak terlepas dari sosok Prabowo Subianto. Kerjanya diakui oleh publik. Yang kedua soal partisipasinya sebagai salah satu kontestan yang memberikan efek korjas terhadap Gerindra. Jadi kalau 2024 kemudian diberikan amanah ke Prabowo, itu masuk akal. Tujuan maksimalnya tentu ingin memenangkan Pilpres, tentu tujuan minimalnya adalah mengamankan perolehan suara di Pileg. Nah, apakah untuk menang Pilpres itu juga diperlukan PD Perjuangan? Begitu banyak memberikan suntikan elektabilitas kepada Gerindra dan yang lainnya. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya sedang ingin dirawat kembali momentum politiknya oleh Gerindra, oleh Prabowo, oleh Bang Andre. Karena memang suka tidak suka ketika Bang Andre partainya memutuskan berkoalisi dengan Jokowi, itu bukan suatu hal yang gampang gitu. Banyak persepsi negatif. Orang yang selama ini mendukung Prabowo itu kemudian balik arah, balik badan, kemudian nyinyir dan kritik di mana-mana. Momentum positif inilah yang sebenarnya ingin terus diciptakan. Bahwa Prabowo adalah salah satu pemimpin yang memang tetap layak untuk diperhitungkan untuk menuju 2024. Karena hal yang paling realistis itu sudah dimiliki oleh Prabowo. Dia adalah pemimpin dan ketua umum partai politik yang cuma butuh satu partai untuk mendaftarkan ke KPU mendapatkan tiket pencapresan. Yang kedua gitu ya, elektabilitas Prabowo sekali lagi dalam berbagai survei itu paling unggul ketika disandingkan dengan tokoh-tokoh kepala daerah yang menjulang itu. Sementara kepala daerah yang cukup populer itu, Raihat, itu sulit mendapatkan dukungan partai politik gitu ya. Populer boleh, elektabilitas boleh, kalau tidak punya kendaraan, ya wassalam gitu, nggak bisa nyalon. Bang Adi Praitno. Itu sebenarnya hitung-hitungan politiknya. Bang Adi, apakah untuk bisa untuk jangka panjang? Bang Adi, apakah untuk bisa memenangkan Pilpres tadi itu memang salah satunya adalah untuk bisa berkoalisi atau menggandeng PD Perjuangan? Kalau kita bicara lagi soal 2024, apakah ini bagian dari menapaki ke arah sana, Bang Adi Praitno? Ya tentu tidak harus dengan PDIP. Prabowo sedang menjajaki bagaimana bangunan koalisi politik itu dengan partai apapun. Saat ini kemesraan itu paling terlihat memang dengan PDIP. Kan begitu Reinhardt yang kita baca dari luar. Apalagi misalnya PDIP ini kan juga punya jagoan, misalnya yang dibaca publik itu adalah Puan Maharani yang kemudian memang cukup dipersepsikan akan maju untuk 2024. Tidak bisa dipastikan hitam putih kemesraan ini. Apapun bisa terjadi gitu ya di tengah perjalanan rajutan kebersamaan ini. Tapi yang paling penting gitu ya, ada bekal elektoral yang sedang dimiliki oleh Prabowo, oleh Gerindra dan PDIP. Dua partai ini sudah bisa berkoalisi. Capres dan cawapresnya sudah ada gitu, tinggal tentukan gitu siapa capresnya, tinggal siapa wakilnya, kan itu. Kalau yang lain masih meraba-raba, partainya tidak ada, figurnya pun juga nggak ada, kan itu repotnya. Hal yang paling realistis yang bisa dibaca menuju 2024 adalah Prabowo Subianto, yang lain masih samar-samar dan remang-remang. Anies boleh populer dan elektabilitasnya bagus, tapi mau maju dari mana gitu ya. Terakhir, Bang Andre Rosiade, realistis juga nih kalau misalnya PD Perjuangan duet dengan Gerindra 2024 secara angka udah bisa masuk tuh, Bang Andre Rosiade. Apakah memang peluang itu juga yang tengah dirajut dan mungkin terbuka sekali duet PDIP Gerindra kembali ada di Pilpres nantinya, Bang Andre Rosiade? Pertama, pemilu masih jauh ya. 2024. Tadi saya sampaikan yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah aksi nyata, kinerja nyata para politisi maupun para pejabat. Itu pertanyaan kedua, saya ingin sampaikan, tadi saya sampaikan sesuai instruksi Pak Prabowo, kita terbuka berkoalisi dengan siapapun. Di Pilkada 2020 ini di 9 Desember, kita membuktikan kita siap berkomunikasi, berkoalisi dengan partai apapun sepanjang dalam bingkai NKRI. Nah, di 2024 pun kita terbuka bekerja sama dengan partai apapun, termasuk bisa saja nanti dalam Pilpres Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Mungkin saja. Ini dinamika politik kan
masih jauh ya, masih panjang. Bisa ya, bisa tidak. Tidak ada yang bisa memprediksi 4 tahun ke depan. Untuk besok saja, kita tidak bisa memprediksi dan bisa memberikan kepastian. Ya. Apalagi kita bicara 2024. Sekarang Mas Renhat, Mas Adi, rakyat itu butuh kerja nyata, aksi nyata, bukan bercerita pemilu 2024. Oke. Nah, yang dibutuhkan rakyat itu kita, seluruh pemimpin, seluruh elit, seluruh pejabat itu harus bahu-membahu bekerja. Yang anggota DPR harus masuk sidang di komisi, bicara di komisi bukan di Twitter, gitu loh. Cuap-cuapnya bukan di Twitter, tapi dicuap-cuap di DPR, di ruang komisi. Yang pejabat tuh eksekutif juga bekerja keras. Gitu. Sebagai penguasa anggaran, kerja pastikan anggaran yang dipegang sama dia bermanfaat bagi rakyat. Itu yang perlu kita lakukan sekarang. Baik. Itu loh. Baik, terima kasih banyak Bang Andre Rosiade, terima kasih banyak Bang Adi Praitno. Mari kita lihat dari apa yang terjadi hari ini, apakah kemesraan ini berlanjut atau memang masih sangat dinamis melihat politik ke depan. Terima kasih banyak Bang Andre, Bang Adi Praitno. Terima kasih.